Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kisi-kisi. Tapi di sini saya mau tanyakan dulu kepada teman-teman, sebenarnya untuk kisi-kisinya di sini apakah masih permen PAN nomor 35 tahun 2008 atau sudah permen PAN nomor 35 tahun 2020 atau ada yang lain lagi. Jadi kalau ada kisi-kisi yang terbaru teman-teman di luar yang saya sebutkan tadi, teman-teman silahkan komen, karena rencananya saya ingin buat video khusus membahas tentang kisi-kisinya, misalnya apakah itu permen PAN nomor 30 nomor 2 tahun 2008 atau 35 tahun 2020. Jadi saya mau buat videonya apakah nanti kita unboxing langsung permen pannya ini, atau kita buat soal diambil khusus dari satu permen pan ini. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke permen pannya, saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman bahwa kalau kita lihat dari regulasi tentang penyuluh pertanian ini, itu terdiri dari Permen PAN, ini Permen PAN Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Peraturan Menteri Pertanian. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bahwa sebenarnya yang muncul duluan itu, yang diterbitkan duluan itu nanti dalam bentuk Permen PAN-nya. Nah, setelah Permen PAN-nya terbit, nah kemudian disusul dengan permentannya sebagai petunjuk teknis. Jadi kalau mau dilihat di ibaratan itu, permen PAN-nya ini hanya membahas tentang gambaran-gambaran umumnya saja. Nah, nanti selanjutnya dijelaskan lebih detail itu di ini permentannya petunjuk teknis. Jadi kalau kisi-kisi yang lalu-lalu waktu saya ikut CPNS itu ada juga memang ini kisi-kisinya dari Permen PAN RB nomor 2 tahun 2008. Kemudian ada beberapa permentan juga, sebenarnya dia digabung saja, tapi sebagian besar itu memang materinya tidak jauh beda dari Permen PAN 2 2008 ini, dan turunannya juga yaitu Permentan nomor 35 tahun 2009. Nah, kemudian untuk Permen PAN 35 tahun 2020 ini untuk turunannya permentan atau juknisnya itu, petunjuk teknisnya itu belum ada. Jadi sekarang itu lagi digodok untuk mau diterbitkan nanti permentannya. Tidak tahu itu nanti tahun ini atau tahun depan. Tapi juga sekarang itu sudah ada Permen PAN terbaru, ya kemungkinan akan menggantikan Permen PAN 35 tahun 2020 ini, yaitu Permen PAN nomor 1 tahun 2023. Tapi itu nanti berlakunya bulan Juli tahun ini. Jadi untuk sementara kita bahas dulu yang ini, untuk 35 2020 ada Permen PAN nomor 2 tahun 2008. Nah, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah tahu lebih jelasnya, karena saya juga masih bingung ini mau kisi-kisinya itu apakah masih yang 2 2008 ini atau 35 2020 atau ada yang lain. Jadi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar tambahan-tambahannya yang mana-mana saja. Jadi di video ini, karena di judulnya saya sudah sebutkan untuk kisi-kisi, nah saya ingin spill sedikit tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Kalau teman-teman yang sudah pernah membaca ini, sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan Permen PAN RB nomor 2 tahun 2008 ini, itu tidak terlalu banyak perbedaan. Ada beberapa hal saja yang direvisi, tapi secara umum hampir semua itu sama. Mungkin di bagian uji kompetensi, regulasi tentang uji kompetensinya itu yang agak berubah. Kemudian
tugas pokok penyuluh pertanian. Adapun juga untuk sedikit perbedaannya itu di nilai-nilai angka kredit kalau tidak salah. Nah, kemudian ada juga beberapa perbedaan lain kalau teman-teman jeli yang sudah banyak membaca. Kalau teman-teman mau lihat detail untuk tugas-tugas jabatan penyuluh pertanian kemudian dengan angka-angka kreditnya itu dia ada di sini. Turunan dari Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 35 tahun 2009, yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Di sini disebutkan semua tugas-tugas pokok penyuluh pertanian itu kemudian dengan angka-angka kreditnya. Kalau teman-teman mempelajari lebih dalam lagi itu di sini. Nah, jadi kita kembali ke Permenpan 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini kita langsung saja masih di bawahnya lagi terus. Nah, ini menetapkan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian bab 1 ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum ini hanya menjelaskan tentang definisi-definisi yang teman-teman bisa lihat. Di sini juga video-video yang saya buat tentang definisi itu diambil juga beberapa definisi dari sini. Silahkan teman-teman baca saja, semuanya lengkap di sini definisi-definisinya banyak. Kemudian kita lanjut di bab 2 ini, kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan, tanggung jawab dan klasifikasi rumpun jabatan. Oke, bagian ke-1 kedudukan dan tanggung jawab. Jadi teman-teman kalau mau kita bahas Permenpannya langsung di filenya begini, silahkan komen kalau yang mau seperti ini atau mau saya buatkan saja dalam bentuk soal. Jadi teman-teman silahkan komen mau yang seperti apa, karena lumayan banyak juga di sini ada 73 halaman. Jadi apakah bisa semua satu video atau tidak, jadi tergantung situasi. Kita lanjut saja untuk ini pembahasan di sini. Saya coba sampaikan beberapa hal mungkin sebagai awalnya saja. Nah, tadi di bab 2 ini kedudukan, tanggung jawab dan klasifikasi rumpun jabatan. Nah, ini pada pasal 2 bagian 1 disebutkan bahwa penyuluh pertanian itu berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah. Nah, di bagian pasal 2 nomor 2 ini dia menjelaskan pada pasal 1 bahwa kedudukan di bawah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi media, pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator atau pejabat pengawas. Jadi kalau mau dilihat bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tinggi media. Jadi ini mungkin secara kepala dinas ya, atau gubernur, jadi turun sampai pada pejabat administrator. Ini sudah tingkat kepala bidang, dan pejabat pengawas ini kalau tidak salah juga sudah tingkat kepala seksi. Jadi ya untuk struktur pertanggungjawabannya seperti itu, pertanggungjawaban kerjanya. Nah, di pasal poin ketiga disebutkan bahwa kedudukan penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud itu ditetapkan dalam peta jabatan. Ya, memang betul harus ada peta jabatan untuk jabatan fungsional ini. Nah, kita lanjut di pasal ketiga disebutkan bahwa jabatan fungsional penyuluh pertanian merupakan jabatan karir PNS. Untuk teman-teman yang belum ketahui kenapa disebutkan dengan jabatan karir, karena yang pertama jabatan penyuluh pertanian ini merupakan jabatan fungsional. Dia bukan jabatan administrator. Kalau kita mau lihat definisi kenapa disebutkan jabatan karir, karena kalau kita mau lihat pada jenjang pengangkatan atau jenjang naik pangkat itu untuk jabatan fungsional untuk keseluruhannya itu dia berbeda dengan jabatan-jabatan lain atau jabatan administrator atau administrasi. Jabatan fungsional kalau mau naik pangkat teman-teman itu dia bertahap, artinya dari
3A ke 3B itu tidak reguler, misalnya kayak jabatan administrator yang setiap 4 tahun harus naik pangkat. Nah, kalau jabatan fungsional ini dia mau naik pangkat itu kenapa disebutkan jabatan karir? Karena dia berdasarkan kinerjanya. Kalau kinerja si penyuluh ini bagus, jadi dia naik pangkat itu bisa 2 tahun. Karena jabatan fungsional penyuluh pertanian itu sudah bisa mengusulkan untuk naik pangkat itu dari setelah 2 tahun itu sudah bisa mengusulkan untuk naik pangkat. Jadi memang untuk jabatan fungsional salah satu keuntungannya itu proses naik pangkatnya agak cepat, karena memang setelah 2 tahun itu sudah bisa melakukan usul untuk naik pangkat. Jadi itulah kenapa disebutkan jabatan karir, karena dia dinilai berdasarkan kinerja. Jika kinerjanya bagus, artinya dia banyak berinteraksi atau turun di lapangan bertemu dengan petani, nanti kan yang dihitung itu butir-butir kegiatan atau nanti yang disebut dengan angka kredit. Nah, angka kredit inilah yang nanti akan dihitung untuk si penyuluh bisa naik pangkat atau tidak. Jika sudah mencukupi dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun, maka si penyuluh ini sudah bisa mengusulkan untuk naik pangkat. Makanya disebutkan di sini jabatan penyuluh itu merupakan jabatan karir. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian bagian kedua, klasifikasi atau rumpun jabatan. Nah, jabatan fungsional penyuluh pertanian termasuk dalam klasifikasi atau rumpun ilmu hayat. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu rumpun ilmu hayat, di sini saya sudah share. Nah, ini dia rumpun ilmu hayat itu adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya itu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori, dan metode operasional. Kemudian penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteriologi, dan lain-lain. Nah, jadi memang penyuluh itu masuk di rumpun ilmu hayat karena memang dia berkaitan dengan biologi tanaman, kan botani, mikrobiologi. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan rumpun ilmu hayat. Oke, kemudian kita lanjut di kategori dan jenjang jabatan fungsional. Jadi sebenarnya memang agak banyak kalau kita mau jelaskan begini, karena tidak mungkin saya hanya bacakan saja aturannya, tapi saya tidak menjelaskan, takutnya nanti teman-teman masih mengambang atau masih bingung sebenarnya ini maksudnya apa. Karena peraturan ini memang harus tidak hanya bisa dibaca saja, tapi juga harus dipahami ini maksudnya seperti apa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk di kategori dan jenjang jabatan fungsional. Jadi pasal 5 dia menyebutkan pada ayat 1 bahwa jabatan fungsional penyuluh pertanian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Nah, di sini saya mau jelaskan lagi bahwa yang termasuk kategori keterampilan itu yang termasuk kategori keterampilan dan keahlian itu dia dibagi berdasarkan kualifikasi ijazah. Nah, untuk yang keterampilan ini dia masuk di kualifikasi ijazah SLTA, SP atau SMA atau SPMA. Nah, untuk kategori keahlian ini sudah ijazah sarjana atau S1. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia dibagi menjadi kategori keterampilan dan kategori keahlian. Nah, kemudian jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian keterampilan ini sebagaimana disebutkan, ini keterampilan itu terdiri dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi. Antara lain ini penyuluh pertanian terampil, mahir, dan penyelia. Jadi itu teman-teman bisa ketahui, ini juga sudah ada soal-soal yang pernah saya buat di video-video saya, bahwa kalau kita melihat jenjang penyuluh itu, kategori keterampilan terdiri dari terampil, mahir, dan penyelia. Kemudian ada juga di sini untuk penyuluh kategori keahlian itu terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, ini yang merupakan salah satu perbedaan
antara Permenpan RB 35 2020 dengan Permenpan RB Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, yang dimana di Permenpan nomor 2 tahun 2008 untuk penyuluh kategori keterampilan itu dia belum ada penyuluh terampil, mahir, penyelia. Itu dia masih menggunakan penyuluh pemula, kemudian pemula lanjutan, kemudian lanjutan dan penyelia kalau tidak salah. Jadi memang bedanya di situ teman-teman. Nah, kalau untuk kategori keahlian dia tetap jadi penyuluh pertanian ahli pertama, muda, madya, dan utama. Jadi seperti itu. Untuk kepangkatannya juga nanti kalau teman-teman mau pelajari juga ada, yaitu yang dimana terampil itu dari golongan berapa sampai berapa, kemudian ahli pertama itu dari golongan berapa sampai berapa, itu nanti ada juga dijelaskan. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini janjian jabatan fungsional penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti ada di lampiran-lampiran paling bawah sekali. Kemudian ini untuk bagian tugas jabatan, unsur kegiatan, uraian kegiatan, tugas jabatan, dan hasil kerja. Nah, tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian, ini dia. Jadi tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, kemudian melakukan evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Jadi ada 3 teman-teman. Pada Permenpan nomor 35 tahun 2020 dia menyebutkan bahwa tugas jabatan penyuluh pertanian itu hanya yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, kemudian evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Coba kita lihat pada Permenpan nomor 2 tahun 2008. Di sini kayaknya agak berbeda untuk tugas penyuluh pertanian. Ya. Dan dia tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan ini: persiapan penyuluhan pertanian, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan. Sedangkan di 35 tahun 2020 itu tidak ada kegiatan persiapan. Dia mulai langsung kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode. Ini dia. Kegiatan penyuluhan. Dia tidak ada kegiatan penyuluhan, dia langsung kegiatan persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, dan pengembangan penyuluhan. Jadi memang agak berbeda teman-teman. Makanya saya tanya untuk kisi-kisinya itu yang dipakai apakah masih 35, apakah masih yang 2008 ini atau sudah 35 tahun 2020, supaya teman-teman tidak bingung sih. Seperti itu. Jadi untuk tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, kemudian evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Oke, silakan teman-teman ingat. Ini juga sudah pernah saya masukkan di soal-soal di video saya. Kemudian unsur kegiatan. Unsur kegiatan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu penyuluhan pertanian. Nah, nanti yang dimaksud dengan unsur kegiatan yang dapat dinilai artinya kegiatan itu nanti yang menghasilkan butir-butir kegiatan atau angka kredit. Yaitu yang dimana kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang nanti terdapat poin-poin untuk penilaian angka kredit hanya di kegiatan penyuluhan pertanian. Ya, di luar daripada itu biasanya ada juga sih sebenarnya butir-butir kegiatan untuk penilaian angka kreditnya, tapi dia hanya dihitung sebagai unsur penunjang. Misalnya melakukan kegiatan penulisan, itu juga masuk sebenarnya untuk nilai angka kredit, tapi sebagai unsur penunjang yang dimana nilainya itu cuma 20% dari 100% nilai untuk kenaikan pangkat. Untuk nilai penyuluhan, untuk nilai kegiatan penyuluhan pertanian itu nilainya sebanyak 80%. Makanya disebutkan di sini yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian bagian ketiga uraian kegiatan tugas. Nah, ini uraian kegiatan. Di sini cukup banyak teman-teman. Jadi dimulai dari yang penyuluh pertanian terampil, ada berapa? Ini ada 18, kemudian mahir,
kemudian penyelia, ini uraian kegiatan, kemudian lanjut dengan penyuluh pertanian ahli pertama sampai dengan ahli utama. Nah, ini ahli utama. Nah, ini dia. Jadi ada hasil kirdanya juga, dimulai dari terampil sampai dengan yang terakhir kategori keterampilan sampai kategori keahlian, yaitu pada penyuluh pertanian utama. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu dulu yang bisa saya jelaskan. Untuk mau lebih lanjutnya seperti apa, silahkan teman-teman komen apakah kisi-kisinya sekarang itu 35 2020 atau masih 2008 atau ada yang lain. Silahkan teman-teman komen biar saya buat videonya nanti lebih terarah dan teman-teman belajarnya juga lebih mudah. Terus apakah mau dibahas dalam bentuk file seperti ini atau mau dibuatkan saja soal-soal tapi soalnya diambil dari kisi-kisi yang bersangkutan, misalnya 35 tahun 2020 semua soal yang saya buat nanti dari sini, jadi tidak melenceng atau tidak ambil dari peraturan-peraturan yang lain. Kalaupun ada, nanti akan kita bahas juga peraturan-peraturan yang bersangkutan itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar saja. Terima kasih. Sukses selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.